Kemudian pertanyaan yang berikutnya, Afwan, ana tinggal di desa yang alhamdulillah belum terkena dampak virus COVID-19 dan jamaah di kampung saya masih tetap melaksanakan sholat jamaah dan sholat Jumat sampai hari ini. Namun saya mempunyai sikap untuk waspada dan taat terhadap himbauan pemerintah pusat, fatwa ulama, sunnah dan Depak untuk menghimbau melakukan sholat di rumah dengan alasan ada uzur. Apakah sikap saya ini benar, Ustaz? Walaupun di kampung saya masih sholat Jumat dan sholat berjamaah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada beberapa pembahasan yang lalu sudah pernah kita terangkan bahwa termasuk di antara uzur untuk meninggalkan sholat Jumat, demikian pula sholat jamaah adalah adanya kekhawatiran jatuh sakit. Hal ini disebutkan oleh Al-Mardawi dalam kitabnya Al-Insaf. Beliau mengatakan wa yu'dzar fi tarkil jum'ati wal jamaah al-maridu bila niza' wa yu'dzar aidan fi tarkihima li khawfi hudutsil marad, bahwa diberi uzur untuk meninggalkan salat Jumat dan salat jamaah orang yang sakit. Tidak ada perselisihan dalam hal ini. Dan juga diberi uzur untuk meninggalkan keduanya karena adanya kekhawatiran seseorang terkena penyakit. Karena adanya kekhawatiran seseorang terkena penyakit. Ini jelas bahwa ini merupakan uzur. Lalu di kampung saya belum ada yang positif. Apa harus ditunggu ada? Ya. Kita ini berhadapan dengan virus yang tidak terlihat oleh kasat mata. Dan bukanlah dikatakan baru menjadi uzur kalau sudah ada yang terkena di situ. Khusus di kampungnya itu, virusnya masih ada di daerah yang lain. Ini kita berhadapan dengan virus yang mematikan, ya. Virus yang mematikan, yang tidak terlihat. Ini kedua. Yang kadang-kadang seorang sudah berupaya untuk menjaga diri, qadarullah azza wa jal, terjadi kontak fisik dengan seorang yang kita tidak mengerti siapa dia. Anda masuk ke dalam masjid, lalu kemudian melaksanakan sholat jamaah dari berbagai macam jenis orang yang datang, yang kita tidak mengerti mereka ini datang dari mana. Ada orang yang terkena dalam keadaan dia sendiri tidak tahu kapan dia terkena virus ini. Dia banyak tinggal di rumah. Dia seorang ibu rumah tangga, positif COVID-19. Dia menceritakan tentang dirinya bahwa dia merasa dia selalu tinggal di rumah. Ya. Itu pun kalau dia keluar kebutuhan yang mendesak karena membeli sesuatu, ya. Yang menyebabkan dia mungkin ada kontak dengan yang lain. Subhanallah, terkena dia. Dia tidak mengetahui kapan dia terkena dan dari siapa dia melakukan kontak fisik yang menyebabkan dia terkena wabah itu. Nah, karena sebagaimana kita sebutkan, subhanallah, ya, seorang masuk ke dalam masjid, kita tidak mengetahui siapa itu orang-orang yang berada di dalam masjid tersebut. Ada yang datang dari luar, ada yang datang dari pasar, ada yang macam-macam. Sehingga kemungkinan, ya, terjadinya penyebaran melalui kontak karena melakukan sholat berjamaah itu, iya. Jangan lagi ada yang berpemahaman bahwa masjid tidak mungkinlah menjadi tempat menyebar. Jangan. Ini tidak benar. Hadis-hadis yang meriwayatkan tentang hal itu tidak ada satupun yang sahih. Ya. Virus itu ada di mana-mana. Dan bahkan tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa virus ini tidak bisa masuk ke kota Madinah atau ke kota Makkah. Meskipun keduanya tanah suci, tanah haram. Bahkan sudah ada yang terjangkiti. Yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW adalah wabah ta'un, bukan wabah COVID-19 atau yang semisalnya. Maka menjaga diri itu wajib. Dan itulah yang difatwakan oleh para ulama. Jangan mengentengkan permasalahan ini. Mengatakan saya tidak takut kepada corona, ya. Saya hanya takut kepada Allah. Ini orang yang mengucapkan kalimat seperti ini menunjukkan kejahilan tingkat yang paling bawah. Orang yang mengucapkan ucapan seperti ini menunjukkan tingkatan kejahilan yang sangat rendah sekali. Atau bahkan mungkin kita katakan sangat tinggi, ya, kejahilan yang sangat tinggi. Kejahilan yang yang menunjukkan, kalau disebut dalam istilah usul, jahil murakkab, jahil yang berlipat-lipat. Ya. Dia jahil tapi dia tidak tahu kalau dia itu jahil. Dia menyangka bahwa dia orang berilmu, padahal dia orang paling jahil. Sehingga dia mengentengkan, seperti apa yang dilakukan oleh sebagian yang melakukan istima di satu tempat tertentu,
ya, perkumpulan-perkumpulan di masjid ataukah di pondok pesantren. Akhirnya dari situlah terjadi penyebaran di sekian banyak wilayah. Bahkan ada yang satu keluarga seluruhnya terkena virus ini. Ya. Jadi bukan nanti menunggu ada yang terinfeksi baru kemudian seorang tidak sholat. Tidak, adanya kekhawatiran, dan kekhawatiran itu real gitu. Ya. Maka hal itu menjadi uzur bagi seorang untuk meninggalkan salatul jamaah, demikian pula salatu al-jum'ah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sampai di sini semoga memberi manfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.